Indonesia ada di mana? Not found. Tadi Ihsanuddin menyebutkan beberapa nama termasuk nama saya, jadi saya mau klarifikasi dulu. Yang dia maksud dengan teman-teman saya itu yang disebut sebagai teknokrat di era Orde Baru dan yang kemudian carry over ke dalam era reformasi itu. Itu yang dimaksud. Kan itu disebut teman-teman saya. Untung dia nggak bilang saya tuh. Karena saya memang nggak ada di situ. Saya menghindar dari situ tuh. Satu paket di dalam sejarah yang memang mendominasi dunia waktu itu adalah pikiran-pikiran neoliberal. Tapi saya bukan neoliberal, I am a liberal. Tapi kalau saya katakan saya Rocky Gerung adalah liberal, saya mesti kasih konteks. Kalau Anda bilang saya seorang liberal di Eropa, artinya Anda kanan, partainya konservatif itu, pro kapitalisme itu. Kalau di Amerika, liberal artinya kiri, yaitu mengupayakan social justice. Partai Demokrat itu liberal. Partai Republik itu yang neoliberal gitu. Nah, kadang-kala di sini itu ditukar balikkan karena otak-otaknya sungsang itu. Karena itu yang sering mesti saya bikin klarifikasi. Jadi kita kagum bahwa Ihsanuddin Nursi punya pengetahuan komprehensif bukan sekedar tentang metodologi ekonomi, tapi sejarah ekonomi. Itu yang penting sebetulnya. Yang nggak diajarkan di Fakultas Ekonomi itu atau di FISIP. Mengerti asal usul dari neoliberalisme dari tahun 44 ketika diadakan sidang di yang kemudian menghasilkan Bretton Woods sampai sekarang soal Bitcoin, kita nggak bisa lihat ada perdebatan bermutu di talk show tuh. Karena buta huruf semua tentang sejarah ekonomi itu. Jadi ini yang membedakan antara kami dan mereka. KAMI dan mereka. Yes. Walaupun saya dilarang bicara ilmiah, tapi akhirnya saya mesti balik ke situ dulu tuh. Tadi juga diucapkan orang yang namanya Francis Fukuyama itu. Seorang neolib-tulen yang memanfaatkan pikiran Hegel untuk menerangkan bahwa dunia di tahun 90 terbaca di dalam judul bukunya The End of History. Dunia udah berakhir. Berakhir artinya diakhiri oleh kemenangan kapitalisme itu. The end of ideology, the end of macam-macam. Tetapi ada kata tambahan di dalam buku Francis Fukuyama. The end of history and the last man itu. Last man-nya adalah kapitalis itu. Kita mau itu KAMI juga mengajar bangsa ini dengan pengetahuan filosofi, legal reasoning, political economy. Karena bangsa ini buta huruf dengan itu. Istana tuh nggak tahu apa yang kita bicarain sekarang ini nggak ada gunanya. Karena dia nggak ngerti. Yes. Jadi kalau sekarang kita merayakan 1 tahun KAMI dengan berita buruk yang diterangkan oleh 5 orang ini, kita justru harus gembira. Karena memang itu yang kita duga dari awal. Oh, ini akan terjadi pemburukan. Karena 8 poin yang diterangkan oleh KAMI berlaku sekarang. Yang dikonstatasi oleh kami, mulai pemburukan ekonomi, pemburukan kehidupan kebudayaan, pemburukan birokrasi, semua sekarang menyatu. Sehingga masuk akal ketika kita bilang, ini adalah the end of history dari Jokowi. Itu intinya. Memang. Karena itu mahasiswa betul di end game itu memang sedang terjadi. Bukan karena voluntarisme kita. Tetapi faktor-faktor sosiologi bergerombol untuk memastikan bahwa Indonesia sedang berada di ujung kehancuran. Itu. Sekarang pilihannya mau dicegah nggak kehancuran itu. Kita udah berupaya 1 tahun nggak bisa. Jadi biarin aja kan. Logikanya begitu sebetulnya. Nah, saya ingatkan sekali lagi bahwa tadi Francis Fukuyama akhirnya menyadari kekeliruan pikirannya. Karena itu kemudian dia tulis buku baru. Judulnya Disruptive. The Great Disruption, kekacauan besar gitu. Dengan satu proposisi tambahan di situ, mesti ingat lagi itu buku udah lama saya baca tuh. The Great Disruption and the Reconstitution of Social Order. Jadi orang yang neolib pun sekarang mengerti bahwa kehidupan sosial itu harus diucapkan kembali, direkonstitusi itu. Basisnya kesalahan modal, luluran pakai modal sosial. Iya. Jadi terlihat bahwa para pemikir besar pun setuju bahwa kita harus kembali pada kehidupan kesetaraan manusia, solidarity itu. Dan itu yang jadi tema dari KAMI. Jadi sekali lagi kita bersekutu di sini dalam upaya untuk reconstituting the idea of justice. Karena inti dari kemerdekaan Indonesia adalah social justice. Itu yang nggak terlihat. Bahkan ditutupi di jembatan Pantai Indah Kapuk kemarin. Yes.
Iya, ada sekelompok tokoh namanya Laskar Merah Putih. Laskar Merah Putih mau pasang bendera di Pantai Indah Kapuk, dihalangi, nggak boleh. Padahal sebetulnya Laskar Merah Putih ini juga tokoh-tokoh Cina, tokoh-tokoh Tionghoa yang mendirikan itu karena percaya bahwa persatuan Indonesia bisa disimbolkan dengan satu warna aja tuh, dengan dua warna merah putih tuh. Tapi dia dihalangi oleh aparat untuk masuk ke, bahkan hanya untuk menyeberang ke jembatan Pantai Indah Kapuk untuk pasang bendera merah putih nggak bisa. Karena dianggap bahwa Pantai Indah Kapuk itu not found, bukan bagian dari Indonesia. Kan itu yang jadi tontonan kita untuk tahu bahwa memang pemerintah ini mengeksploitasi rasialisme supaya mudah dikendalikan kalau terjadi social unrest itu. Jadi bayangkan misalnya nih, Chinese community di dalamnya ada struktur yang berlapis-lapis, ada yang kaya banget, ada yang miskin banget. Kalau saya pergi ke Singkawang, saya ketemu dengan orang Cina yang jadi pembersih-bersih ya Pak, tukang sapu jalanan yang miskin sekali. Tidak jauh dari Pantai Indah Kapuk karena namanya Cina Benteng yang betul-betul pariah itu. Jadi terlihat bahwa negara mengeksploitasi pemodal Cina sekelompok sambil setelah dia kuras dipalak begitu, tapi isu rasial tetap dipertahankan. Karena itu cara untuk mengendalikan masyarakat. Hal yang biasa kita baca di dalam buku-buku political philosophy, di dalam upaya untuk memahami bahwa niat pemerintah sebetulnya adalah menghalangi persatuan supaya dia bisa kendalikan keadaan itu. Itu busuknya pemerintah yang diajarkan oleh Niccolo Machiavelli sampai siapa namanya tuh 1984. Siapa yang nulis itu? Who is the writer of 1984? Orwell. George Orwell. Sampai kita baca buku yang ditulis oleh Ihsanuddin Nursi. Jadi kalau kita bikin refleksi Indonesia hari ini, lepas dari soal kita mau konfrontasi, kita mesti katakan bahwa kepemimpinan hari ini, kepemimpinan yang tidak dituntun oleh pikiran. Dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi.